Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nabila, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Juzawil Nabila, Madia Safitri, Nur Misnara Masufi, Nurul Marisa, Nirmila Alkindi, Balkis Natasyara, Bunaya Fatia, Muhammad Khalil, dan Muhammad Arif. Dalam video ini kami akan membahas sudut pandang Al-Quran tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Pada hakikatnya, hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan dunia dan akhirat, yakni hubungan yang terus berjalan semasa hidup sampai wafat. Islam telah mengajarkan kepada semua manusia yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhaan Allah dan segala keburukan terletak pada kemurkaannya. Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orang tua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang dibuat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Agar terwujud dan terpilih kualitas keluarga secara sempurna, maka hukum Islam mengatur orang tua dan anak, dan hubungan hukum itu berupa hak-hak dan kewajiban yang dapat dibedakan yang bersifat material dan bersifat immaterial. Mengasuh orang tua dengan baik dan berbakti kepada orang tua, misalnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Menurut penafsiran Muhammad Hasbi Asy-Syidqi dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan mengenai surah Luqman ayat 14, yakni Allah telah memerintahkan kepada manusia supaya dia mensyukurinya atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkannya atas mereka, dan supaya mensyukuri pula kedua ibu bapaknya, karena pada lahirnya orang tualah yang menjadikan sebab kepada terwujudnya manusia itu, dan karena orang tua telah menderita berbagai kesukaran dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Jika ibu bapakmu mendesak kamu mengikuti agamanya yang mempersekutukan Allah, maka janganlah kamu mengikutinya, walaupun kamu harus tetap berlaku baik kepadanya dan mencari kerelaan hatinya. Kamu semua akan kembali kepadaku, baik yang beriman kepadaku ataupun yang tidak, dan aku akan membalas segala perbuatanmu masing-masing setimpal dengan usahanya. Setiap orang pasti mempunyai kekuatan yang tidak abadi, begitu juga dengan orang tua, uzur atau lanjut usia, yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkan selama ini. Kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai jauh berkurang, tulang-tulangnya pun mulai terasa rapuh. Suaranya berubah menjadi sengau, tak mampu menyetabilkan suara yang keluar. Saat itulah mulai membutuhkan belayan kasih sang anak. Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah, bisa jadi mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah tersentuh hatinya oleh kata-kata atau ucapan. Oleh sebab itu, Al-Quran memberikan bimbingan yang demikian santun, agar seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, sangat hina dan merugilah anak-anak yang masih bertemu dengan orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya garis lurus ke atas ini timbul apabila anak itu sudah dewasa, memang ia mampu untuk membantunya, dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas memang memerlukan bantuan. Seperti yang diungkapkan Muhammad Quraisy Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua, bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. C. Kewajiban anak terhadap orang tua. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.
Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara. Karena mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial? Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai suatu kewajiban, maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdi kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu kelak seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik. Maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tidak bisa dipergunakan. Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar. Sering dengan hubungan orang tua anak adalah hal yang paling penting. Untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki beberapa hak dan kewajiban yang jelas. Kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai sang khalik atau penciptanya. Kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai sang khalik penciptanya. Sedangkan hubungan horizontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun yang dibuat direncanakan untuk dan oleh manusia itu sendiri. Di antara hak dan kewajiban horizontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarga, hak suami istri, dan hak anak-anak. Dalam hukum Islam, pembinaan keluarga terdapat pertalian yang amat erat antara orang tua dan anak. Sedemikian rupa sehingga seluruh anggota keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seluruhnya senasib sepenanggungan. Saling mencukupi kebutuhan bersama-sama, merasakan nikmat bahagia bersama-sama, pula memikul beban duka dan derita. Tugas satu sisi adalah hak dari sisi yang lain. Jadi dalam hubungan orang tua anak, hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak anak merupakan kewajiban atau tugas orang tua. Islam dengan jelas mendefinisikan hak-hak orang tua yang berarti tugas anak-anak dan kewajiban orang tua yang berarti hak anak-anak. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua. Di antaranya surah An-Nisa ayat 36, surah Al-Isra ayat 23, surah Luqman ayat 14, dan surah Al-Ankabut ayat 8. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hal berbakti kepada orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Maka ayat-ayat akan diuraikan satu persatu dalam firman Allah sebagai berikut. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Ayat ini menyatakan bahwa tak ada sesuatu nikmat yang diterima oleh manusia yang lebih banyak daripada nikmat Allah dan sesudahnya. Nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapa karenalah dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah. Kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapa. Apabila ibu bapa atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan lemah dan berada di sisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan balas kasih dan perhatianmu kepada keduanya dan memperlakukan keduanya sebagai seseorang yang mensyukuri orang yang telah memberikan nikmat kepadamu. Hal itu dengan jalan sebagai berikut. 1. Jangan engkau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Apabila kamu mendapati sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia, tetapi bersabarlah kamu dan berharaplah pahala dari Allah atas kesabaranmu. 2. Jangan engkau membentak-bentak mereka atau mengeruhkan perasaannya dengan ucapan-ucapanmu. Jangan memperlihatkan rasa tidak senang karena dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkanmu. Begitu pula, jangan membantah perkataan-perkataannya dengan cara yang menyakiti hatinya. 3. Hendaklah kamu berbicara bersama mereka dengan kata-kata atau ucapan yang baik, yang disertai penghormatan yang sesuai dengan adab atau akhlak dan etika. Hendaklah engkau bertawadu kepada dan mentaatinya dalam segala perintah yang tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah. Kamu lakukan yang demikian itu adalah karena rahmatmu kepada mereka, bukan karena semata-mata menurut perintah.
Surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. 4. Surah Al-Ankabut ayat 8 yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, hanya kepadakulah kamu kembali. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah telah memerintahkan manusia supaya mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap kedua ibu bapa. Pembicaraan Al-Quran masih dalam menerangkan cobaan-cobaan yang dialami oleh para muslimin untuk mengembalikan mereka kepada agama kafir. Yang mendapat cobaan itu ialah orang yang rendahan, sedangkan yang menimbulkan cobaan itu ialah orang kafir yang kuat-kuat yang mempunyai kekuasaan daripada budak. Ada satu golongan lagi dari orang-orang yang mendapat azab, yaitu anak-anak dan kerabat-kerabat yang menimpakan cobaan ialah orang tua mereka dan kaum kerabat mereka berdasarkan hubungan kekerabatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.